Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, anak sekalian, kita kembali bertemu dengan Pak Arif dalam pembelajaran tematik kelas 4 ya. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Dalam pembelajaran 3 ya kali ini. Nah, anak sekalian, dalam pembelajaran 3 ini tentu saja kemarin waktu pembelajaran 1 dan kedua sudah kita bahas ya. Pembelajaran ketiga ini kita akan fokus kepada bunyi ya, alat musik dan juga tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini ada satu gambar ya. Satu gambar, ini permainan tradisional, namanya adalah benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, jadi ini ada orangnya, ini ada pilar, ini ada yang menjaga gitu ya. Ini adalah permainan benteng. Kemudian ada lagi permainan namanya gubak sodor, atau kalau di desa kita kenal dengan namanya sodor gitu ya. Gubak sodor itu permainan tradisional juga. Nah, anak-anak bisa lihat ya, permainan gubak sodor atau galah asin atau galasin, memang di beberapa daerah namanya berbeda, dilakukan di lapangan, areanya luas gitu ya. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang. Nah, ini kotak persegi panjang, ini anak-anak ya. Nah, seperti ini modelnya. Dan dibagi menjadi 4 bagian ini. Dari horizontal dan vertikal. Jadi dari atas ke bawah ini ya, sampai mendatar ini atau horizontal. Nah, ini adalah permainan gubak sodor. Nah, permainannya seperti apa? Nanti ada yang menjaga ini. Ini ada menjaga setiap garis, ini juga setiap garis menjaga nanti anak ini masuk ke sini. Nah, sampai nanti menuju ke arah sana. Kita lihat ya. Dia ada anak yang berjaga di sini. Nah, kemudian ini yang menjaga yang daerah vertikal ya, yang membujur sini, ada juga yang sebelah sini. Ya, menjaga. Kemudian anak-anak ini mulai bermain menuju ke ujung sana tanpa dikena yang penjaganya. Jadi tidak boleh sampai kena. Kalau sampai kena berarti gagal atau mungkin mati ya, gantian nanti permainannya. Nah, permainan lawan. Nah, ini adalah permainan gubak sodor yang mungkin sekarang ini jarang sekali ditemui di masyarakat. Nah, kita lihat ya seperti apa nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nanti baru anak-anak ini bisa masuk ke sana tanpa kena penjaganya. Nah, ini permainan ini melatih kesabaran. Nah, seperti ini, bagus, pintar sekali ya. Nah, bisa masuk ini tanpa harus kena pemain lawan. Nah, ini adalah salah satu permainan gubak sodor, membutuhkan kerjasama yang oke. Dari permainan tadi, Indonesia itu juga memiliki selain gubak sodor, benteng-bentengan, permainan tradisional lainnya banyak sekali. Berarti artinya apa? Indonesia itu kaya sekali akan permainan-permainan budaya bangsa yang tidak kalah menarik. Kalau sekarang ini kalian mungkin sering main HP, game dan sebagainya. Sebenarnya permainan-permainan Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Nah, salah satunya adalah musik tradisional juga. Itu juga bagian dari permainan. Bisa dimainkan, menghibur. Nah, kalau kalian mengikuti musik tradisional di Indonesia itu banyak sekali kan. Nah, salah satunya ini ada saluang, kemudian angklung, kecapi, kendang, tifa. Itu permainan, itu musik-musik tradisional di Indonesia. Nah, musik-musik ini atau alat-alat musik ini bisa menimbulkan suara kan, menghasilkan suara atau bunyi. Nah, kita akan melihat seperti apa itu bunyi alat musik menghasilkan bunyi itu. Kita akan percobaan. Perhatikan gambar tersebut. Bagaimana bunyi dihasilkan ya. Kemarin kita akan membahas tentang bunyi. Bunyi itu adalah energi yang masuk ke telinga kita. Nah, sekarang kita akan adakan percobaan. Percobaan pertama, tujuan ini kita mengidentifikasi ya anak-anak ya.
sifat bunyi merambat melalui udara. Nah, alatnya adalah selang plastik, panjangnya kurang lebih 2 meter atau lebih bisa. Langkahnya nanti pegang salah satu ujung, di sini dipegang ya, dan minta temanmu megang ujung lain. Dekatkanlah ujung selang ke telinga temanmu. Ini temanmu, ini kamu ya. Nah, ini kamu bisa, ini teman kamu. Mintalah temanmu berbicara di selang itu. Dengarkan yang disampaikan oleh temanmu tadi. Kita coba bisa lihat. Nah, videonya seperti ini videonya. Nah, ini ada mbak-mbak pakai selang. Selangnya kurang lebih 2 meter ya, bisa. Nah, yang satu memegang ujung yang lain. Nah, kita lihat. Selangnya kurang lebih 2 meter atau mungkin bisa lebih. Yang satu berbicara, yang satu lagi mendengarkan pada telinganya ya. Jadi bunyi merambat melalui udara. Pak, ini melalui selang ini Pak, bukan. Tapi di dalam selang itu kan bolong, lubang, jadi ada udara. Nah, nanti dari situlah temanmu berbicara di sini, ini berbicara, terus kemudian didengarkan. Apakah terdengar? Nah, ternyata terdengar juga kan. Coba nanti kalau di rumah bisa mempraktekannya ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak ada juga percobaan kedua. Percobaan kedua ini kita melihat bunyi merambat melalui benda padat. Nah, benda padat itu benda yang bisa dipegang. Nah, alatnya adalah gelas plastik ya. Nanti bisa 4 buah atau 2 buah ya. Benang kasur itu ya benang wol ya namanya. Kemudian paku. Nah, paku itu untuk mengikat ya. Nah, kita buat lubang di ujung gelas plastik tadi, potong tali kasur atau tali wol tadi sepanjang kurang lebih 2 atau 3 meter. Kita masukkan ke dalam gelas tadi, nanti kita buat simpul agar tidak lepas. Nah, kemudian yang satu memegang benang, memegang kalengnya atau gelas tadi, yang satu berbicara. Nah, nanti gitu. Ya, kita lihat videonya seperti ini. Bahannya gelas sama benang itu ya, benang wol. Nah, ini benang wol. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ada mbak-mbak yang lagi mempraktekannya dengan benang. Kemudian ada gelas plastik, yang satu berbicara. Nah, sebelah ini mbak-mbak sebelah ini berbicara, ini adalah mendengarkan. Nah, dari percobaan ini kalian bisa mempraktekannya. Apakah benar bisa terdengar kan gitu. Nah, ternyata bisa terdengar dengan jelas sekali. Kemudian percobaan yang ketiga kita lihat. Nah, seperti ini. Nanti ya ember, air, ya kasih batu gitu. Nanti dipukul. Nah, tapi Pak Arif juga punya gambar video lain ya, hampir sama dengan kita lihat videonya ya. Video, nah membuktikan kita langkah-langkahnya adalah bahan dan diperlukan adalah boneka, kalau nggak salah ini, boneka plastik. Nah, yang berbunyi ya, kalau diremas itu berbunyi, tulit begitu mungkin kurang lebih. Nah, kemudian ada kantong plastik, kemudian ada ember plastik yang diisi air tentunya ya. Nah, kemudian benang untuk mengikat nanti. Nah, kita agak cepat lagi ya. Nah, ini bonekanya dimasukkan ke benang plastik biar tidak rusak, maksudnya biar berbunyi kan. Kemudian diikat. Nah, setelah itu nanti dimasukkan ke dalam ember. Nah, ember masukkan ke dalam ember. Terus kemudian ditekan, bunyi enggak? Nah, kalau bunyi, nah kan itu berbunyi bonekanya. Nah, sekarang dekatkan telinganya ke dekat ember ini. Nah, apakah bunyi lebih keras dari yang tadi? Nah, kalau keras berarti apa? Bunyi itu merambat melalui air. Nah sekalian, dari yang kita bahas tadi, 3 percobaan tadi, anak-anak coba nanti di rumah praktekkan mungkin ya. Terus kita lihat nanti mana yang lebih keras. Nah, sekarang kita lihat ini ada sebuah bacaan, kita lihat ya. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi ini semua warga terlihat sangat semangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu.
Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, ini adalah suatu bacaan siap menghadapi musim hujan. Nah, anak sekalian, dari bacaan ini kita bisa melihat nanti mengambil kalimat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, nanti Pak Arif kasih tugas, ya tugasnya satu ya. Nah, dari ketiga percobaan tersebut manakah yang paling nyaring terdengar? Ya, percobaan yang tadi ya, yaitu dari benda gas, kemudian bunyi merambat pada padat, benda padat, kemudian benda cair, mana yang lebih keras terdengar. Kemudian yang kedua adalah cari gagasan pokok pada paragraf pertama saja, yang ini. Paragraf pertama. Di halaman 29, siap menghadapi musim hujan. Nah, halamannya 29 ya anak-anak ya, di buku tematik ya. Itu saja tugasnya 2 dari Pak Arif. Telah menyimak pembelajaran kali ini, semoga anak-anak paham dan mengerti. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.